Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik pengolahan audio video. Yang bab pertama yaitu alur produksi multimedia. Jenis alur produksi multimedia itu terbagi menjadi tiga, yaitu praproduksi. Praproduksi itu seperti penentuan tema, penulisan naskah, dan penokohan. Persiapan yang cermat dilakukan untuk mengumpulkan semua elemen yang dibutuhkan dalam proses produksi. Tahap praproduksi melibatkan hampir 70% dari keseluruhan kegiatan produksi dalam proyek multimedia. Jadi, praproduksi itu cukup memakan waktu yang lebih lama daripada produksi dan pasca produksi. Kemudian yang kedua yaitu produksi, yaitu proses pengambilan gambar atau syuting. Proses pengambilan gambar ini dilakukan di lapangan sesuai dengan skenario yang telah disusun sebelumnya. Peran sutradara sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara pengambilan gambar dan skenario. Yang ketiga yaitu pasca produksi, seperti editing, exporting, dan publishing. Semua tahap produksi yang telah terjadi setelah pengambilan gambar utama atau perekaman segmen program individu. Setelah tim produksi puas dengan penyuntingan gambar, penyuntingan gambar dikunci, lalu masuk tahap penyelesaian untuk diberi koreksi warna, desain, dan komposisi suara. Multimedia Content Production adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media, teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktiviti yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Contohnya seperti musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media, teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktiviti dengan cara baru untuk tujuan komunikasi. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah media teks, media audio, media video, media animasi, graph atau image, interaktiviti, special effect, media 2D atau 3D modeling, dan media web. Yang kedua adalah pengoperasian kamera video. Apa itu kamera video? Kamera video adalah perangkat perekam gambar video yang mampu menyimpan gambar digital dari media gambar analog. Kamera video termasuk salah satu produk teknologi digital sehingga disebut pula salah satu perangkat digitizer yang memiliki kemampuan mengambil input data analog berupa frekuensi sinar dan mengubah ke mode digital elektronis. Cara mengoperasikan kamera video yaitu lepas penutup lensa. Kedua, pindahkan posisi tombol power dari off ke kamera dengan menekan dan tahan tombol kunci kemudian dorong ke bawah. Yang ketiga, buka layar LCD dengan menekan kunci layar LCD kemudian dibuka searah tanda panah. Secara otomatis viewfinder akan mati. Yang keempat, tekan tombol start atau stop untuk memulai merekam. Tekan tombol start kembali untuk berhenti merekam. Bagian-bagian kamera video ada penutup lensa, layar LCD, tombol pembuka layar LCD, tombol volume, baterai, play, tombol power, tombol start atau stop merekam, jack memasukkan listrik dari adapter, dan tempat memasang tali handy kamera lensa. Persiapan ada baterai atau sumber daya, media rekam atau SD card, mengatur WB atau BB, cek fungsi fasilitas kamera. Alat bantu kamera terdapat tripod, track, chips, crane, dan stabilizer. Proses mengambil gambar, komposisi objek, mengatur iris, mengatur fokus, dan menekan tombol record. Dan berikut adalah diagram kamera video seperti ini. Lalu ada teknik pergerakan kamera.
Di bab ini akan mempelajari cara menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle, mengidentifikasi macam-macam ukuran gambar pada pengambilan gambar bergerak, mengidentifikasi macam-macam sudut pandang gambar pada pengambilan gambar bergerak, menerapkan pergerakan kamera pada pengambilan gambar bergerak, dan memilih angle dan ukuran yang tepat pada pengambilan gambar gerak. Jenis-jenis pergerakan kamera antara lain pan right, yaitu menggerakkan kamera ke kanan, pan left menggerakkan kamera ke kiri, tilt up menggerakkan kamera ke atas, tilt down menggerakkan kamera ke bawah, zoom in mengatur pengambilan gambar gerak dengan CO, zoom out mengatur pengambilan gambar gerak dengan LS, dolly in atau track in mendorong kamera ke arah subjek, dan dolly out yaitu mendorong kamera menjauh dari arah subjek. Jadi extreme long shot itu pengambilan gambar gerak yang menonjolkan latar. Berarti itu kayak backgroundnya mendominasi, lebih difokuskan latarnya. Jadi kayak objeknya itu kecil, backgroundnya lebih besar. Jadi kayak lebih menonjol ini yang di sini. Backgroundnya itu lebih ditonjolkan, berarti difokuskannya ke situ. Nah, kalau long shot itu berarti gerak fokus kepada objek, berarti fokusnya itu ke objek, keseluruhan objeknya itu atau tambah ya. Iya, jadi misalnya ada objek orang ya di sini, terus kameranya fokus ke objeknya itu berarti harus nampak semua bagian anggota tubuhnya. Jadi, nah kemudian ada medium long shot ya, dari lutut ke atas kepala. Berarti lutut ke atas kepala ini lebih kayak foto yang di gunung-gunung itu. Ya biasanya kayak gitu, tapi yang nampak cuma lutut ke atas kepala ya. Kemudian ada medium long shot ini. Objek lebih mendominasi, ini berarti ya lebih ditonjolkan objeknya, tapi yang tampak cuma misalnya pinggang hingga kepala ya. Kemudian ada medium close up, yaitu objek mulai mendominasi seperti kepala atau wajah ya. Berarti yang nampak itu mulai dari leher ya, dari dada hingga ke atas kepala. Dada ke atas kepala. Nah, close up ini berarti wajah objek seperti daerah kepala, berarti yang nampak itu kepalanya, yang lebih dominan ke kepalanya. Nampaknya dari bahu sini hingga kepala ya. Lalu big close up berarti wajah objek tampak kelihatan. Ya, yang dimaksud itu ya mendominasi kepalanya. Itu lebih apa? Lebih apa? Jadi keseluruhan wajahnya ya tampak di kamera ya. Kalau extreme close up itu fokusnya ke anggota badan kayak mata atau mulut seperti itu. Kemudian angle ini, jenis angle ada 5. Kalau bird's eye ini berarti pengambilan gambarnya dari atas, kayak burung ya, bisa diambil dari lantai atas atau bisa aja naik drone. Pakai drone. High angle ini berarti lebih rendah sedikit dari bird eye tapi masih tinggi. Ini pengambilan gambar bergerak dengan kamera di atas, berarti kameranya itu nggak terlalu tinggi dari bird's eye, jadinya nampak agak tinggi sih. Ya, kemudian ada eye level, di mana kamera berada di depan subjek persis. Nah, persis ini berarti seperti kita POV ya, kayak sudut pandang kita itu kayak pas kita melihat orang sehari-hari itu, berarti itu eye level.
yang tingginya sama kayak kita. tingkat apa ya, tingkat penglihatan manusia kan. Kalau bird's eye kan tingkat penglihatan burung. Iya. Ya. Oh iya. Ya. Kalau low angle berarti kamera berada di bawah ya. Di bawah. Sedikit tilt up itu berarti ya Condong lebih ke atas. ya agak condong ke atas titik daripada frog's eye. Frog frog angle angle. sama aja. Kamera berada di bawah atau mendekati tanah berarti bisa Ditempelkan di tanah. Kameranya di ini tanah. seperti penglihatannya cacing atau Titan. penglihatannya Titan. kodok seperti apa ya? Ya kan Titan besar-besar. Kameranya di sini, Titannya di bawah. Ya, terus kalau panning itu berarti kameranya digerakkan ya dari ke kiri ke kanan. Kalau tilt up itu ya sama aja tapi atas bawah. Kalau zoom in itu zoom in zoom out itu hanya mengatur kamera ya agar ukuran gambarnya diperbesar kemudian diperkecil lagi seperti ini. Objeknya kalau terlihat kemudian di zoom 2 kali, kemudian ini di zoom 4 kali seperti ini. Kemudian ada dolly in, dolly out. Contohnya itu seperti ini, menggerakkan kamera ke arah subjek, mendorong, subjeknya. kemudian ditarik lagi ke menjauh dari arah subjek, itu dolly out. Seperti itu. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.